sini saya akan menjelaskan materi mengenai running web eksperimen. Pengantar eksperimen online, penguji AB, eksperimen acak online, eksperimen terkontrol, membagi lalu lintas secara acak untuk mengukur efektivitas desain. Jadi di sini dalam video ini kita akan membahas konsep eksperimen online dan bagaimana web memungkinkan pelaksanaan eksperimen secara efisien. Web memberikan kemampuan luar biasa untuk melakukan pekerjaan eksperimental, meluncurkan berbagai versi antarmuka pengguna, dan mendapat umpan balik, melakukan iterasi dengan cepat. Ini sering disebut sebagai penguji AB. Eksperimen acak online atau eksperimen terkontrol, meskipun ada berbagai istilah ide dasarnya, tetap sama membagi lalu lintas situs web secara acak antara 2 atau lebih versi dan pengumpulan data untuk menentukan desain mana yang lebih efektif. Selanjutnya, contoh pengujian A atau B. Kasus situs web registri peringkatan nasional. 3 versi dari situs ini diuji: versi asli, versi yang dirubah menjadi format 2 kolom, dan versi ketiga yang didesain ulang. Versi kedua kolom mengalami penurunan penjualan. Jadi di sini kita melakukan pengujian AB. Pertama, ada situs web untuk registrasi peringatan nasional yang memberikan informasi tentang pelanggar seksual. 3 versi yang dari situs ini diuji: versi asli, versi yang diubah menjadi format 2 kolom, dan versi ketiga yang didesain ulang. Versi ketiga diharapkan lebih efisien karena lebih banyak konten di layar pertama. Namun, hasil menunjukkan bahwa versi ini mengalami penurunan drastis dalam jumlah penjualan, lebih dari setengahnya. Analisis menunjukkan bahwa mungkin elemen besar bertulisan gratis di bagian atas layar menggunakan proses pembelian, sementara versi B yang lebih sederhana tanpa teks gratis dan ajakan bertindak yang lebih jelas menghasilkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, hasil analisis. Masalah kedua kolom elemen gratis di bagian atas mengganggu pembelian. Versi efektifnya versi tanpa teks gratis dan ajakan bertindak yang jelas. Pentingnya umpan balik cepat. Pengaruh perubahan kecil dalam desain, warna, posisi dapat mempengaruhi efektivitas. Oke, di sini jadi web memungkinkan kita untuk mencoba berbagai desain dengan cepat dan mendapatkan umpan balik nyata dari pengguna. Bahkan perubahan kecil dalam desain seperti posisi dan warna ajakan bertindak dapat membuat perbedaan besar dalam efektivitas situs. Kemudian contoh pengujian email. Di sini ada 3, yaitu yang pertama kasus email oleh Stanford Technology Printer. Yang kedua, perubahan penekanan pada ringkasan di bagian atas email. Yang ketiga, hasil peningkatan klik dan penerusan email. Yang di sini contoh pengujian online berikut. Mari lihat contoh pengujian email. Stanford Technology Printers melakukan eksperimen pada email yang dikirim ke lebih dari 12.000 orang. Versi asli email dan versi revisi menunjukkan perubahan halus pada bagian atas email. Hasilnya, versi revisi dengan penekanan lebih besar pada ringkasan di bagian atas menghasilkan peningkatan jumlah orang yang mengeklik tautan dan meneruskan email tersebut. Oke. Selanjutnya, pengujian multivarian dalam kampanye politik Obama tahun 2008.
Di sini ada 3, yaitu yang pertama eksperimen, variasi, tombol, dan media untuk pendaftaran. Yang kedua, teks, tombol, pengaruhi tingkat pendaftaran. Yang ketiga, video kurang efektif dibandingkan gambar. Oke, di sini pada tahun 2008 dan dokter dari kampanye Obama melakukan eksperimen untuk meningkatkan efektivitas materi online. Mereka menguji berbagai tombol dan media untuk meningkatkan pendaftaran. Hasilnya menunjukkan bahwa variasi kecilan teks tombol seperti daftar sekarang dibandingkan dengan pelajari selanjutnya menghasilkan perubahan signifikan dalam tingkat pendaftaran. Eksperimen ini juga mengevaluasi 6 variasi tampilan berbeda dengan gambar dan video yang berbeda. Hasilnya menunjukkan bahwa video tidak selalu lebih efektif daripada gambar. Dengan video seringkali menghasilkan performa yang lebih buruk. Oke, di sini implikasi eksperimen. Implikasi eksperimen ini kita bisa belajar 2 hal, yaitu 1. Perubahan kecil seperti teks pada tombol dapat memiliki dampak besar pada hasil. Kemudian yang kedua, ekspektasi kita sering kali salah dalam banyak kasus. Asumsi awal tentang aktivitas elemen desain mungkin terbalik dari hasil yang sebenarnya. Seperti itu. Lalu, contoh tambahan dari Dustin Klastis itu eksperimen teks pengarah di blog. Kemudian ada hasil variasi teks dapat mempengaruhi interaksi pengguna secara signifikan. Jadi, contoh dari Dustin Class ini sebagai tambahan, Dustin Class seorang perancang antarmuka pengguna melakukan penguji pada teks yang mengarahkan pengunjung ke akun Twitter-nya dengan 4 opsi teks berbeda. Hasil menunjukkan bahwa variasi yang tampaknya tidak signifikan dapat mempengaruhi interaksi pengguna secara signifikan. Kesimpulannya, eksperimen online dan penguji A atau B memungkinkan kita untuk secara efisiensi menguji dan mengoptimalkan sebagai desain situs web dan materi pemasaran dengan membagi lalu lintas secara acak dan mengumpulkan data. Hasil eksperimen seringkali mengungkapkan bahwa perubahan kecil seperti teks atau desain tombol dapat memiliki dampak besar pada efektivitas. Melalui contoh-contoh dari situs web, email, dan kampanye politik Obama, kita belajar bahwa asumsi awal tentang desain seringkali tidak akurat dan bahwa umpan balik nyata dari pengguna sangat penting untuk mengidentifikasi solusi yang paling efektif. Sekian, terima kasih.